Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat baik Pak ya. Guru, sehat. Alhamdulillah, ini senang nih bisa kumpul kembali walaupun dosisnya berkurang. Yang biasanya 3 kali sepekan, ya kita bertemu sekali sepekan. Nah, namun ya ini kesempatan yang kita miliki ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami bahasa Arab Qurani. Karena itu mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat walafiat, masih mengizinkan iman Islam itu tersimpan di dalam hati kita, bisa kita gunakan menjadi energi kebaikan yang mendorong kita untuk melakukan serangkaian perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk itu pula, mari kita sampaikan doa dan keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Ini kita selalu berusaha untuk meneladani beliau di dalam perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat, sehingga kita bisa menjadi umat beliau yang berhak mendapatkan, yang berhak nanti yang bisa dikenali, lalu mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang kita miliki ini mari kita gunakan optimal mungkin, karena waktu yang kita miliki nilainya mahal secara kualitas. Mahal karena apa? Karena kami paham pastinya aktivitas kesibukan ibu bapak, ibu-ibu sekalian, aktivitas sehari-harinya banyak, sehingga harus dibagi juga dengan aktivitas belajar kita. Begitu juga kami, karena ingin terus mendampingi ibu-ibu sekalian, kami tetap berusaha ada waktu yang bisa kita lalui bersama untuk melanjutkan tradisi, kebiasaan, usaha baik kita. Belajar bersama, saling menguatkan, membimbing, kemudian berbagi pemahaman untuk meningkatkan pemahaman bahasa Arab Qurani. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kesempatan baik ini kita manfaatkan seoptimal mungkin. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas latihan bagian hamzah untuk mufradatnya. Tamrinat bagian hamzah sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Ini kita masih di tamrinat ya. Tamrinat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentunya setelah latihan alif kita hamzah kita tuntaskan, maka berikutnya kita akan lanjut ke latihan ba. Nah, pada kesempatan ini kita karena yang bisa bergabung dengan kita hanya beberapa orang, maka kita bisa langsung membahasnya dengan berbagi nomor ya. Jadi satu orang satu nomor, ini ada 4 nomor yang akan kita bahas.
nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada pilihannya, ada 5, itu yang dipilih. Manakah dari kelima kata tersebut yang cocok untuk menggenapi, melengkapi, mengisi bagian yang kosong pada bagian sebelah kanan. Baik, kita mulai Ibu sekalian ya. Sudah siap ya? Kita mulai dengan membaca alternatif pilihannya. Kita mulai dengan membaca alternatif pilihannya terlebih dahulu. Nanti begitu kita baca bersama, yang sebelah kanan sekaligus ibu-ibu sekalian, nih dikira-kira dulu. Ini kira-kira cocoknya yang mana ya dari pilihan-pilihan yang ada. Baik, mari kita baca. Yang pertama apa pilihan yang kita punya? Yukti. Yukti. Nah, ada yukti, kemudian berikutnya Yuhlifu. yukhlifu. Nah, teringat kita ini yukhlifu itu innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian berikutnya ada kata fadola. Ya, ingat ibu-ibu sekalian, ini seperti fa'ala, seperti nazala. Ya, seperti nazala. Pernah kita bahas ya pada pelajaran kita sebelumnya apa maknanya kalau ada sebuah kata yang tasdid, ada tasdid di tengah-tengahnya seperti nazala pada waktu itu. Kemudian berikutnya ada kata fadail. Ya, ingat ini fadail ini adalah bentuk jamak, masih punya hubungan makna dengan fadola, namun jenis katanya berbeda. Nah, tinggal nanti dilihat mana yang cocok pakai jenis yang atas, mana yang cocok dengan yang bawah. Kemudian berikutnya, yang terakhir kita punya kata apa? Yad'u. Yad'u. Ya, kata ini lebih dahulu kita temukan dari kata-kata yang lain. Ingat dulu ya di pelajaran kita yang ke berapa? Yang ke-12 ya. Nad'u ba'da sholah. Nah, itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ada 5 kata yang akan kita pilih. Kata-kata tersebut akan kita gunakan untuk melengkapi 4 nomor yang rumpang di sebelah kanan. Kita lihat yang pertama apa kalimatnya, ibu-ibu sekalian. Allahu al-insana ala kathirim min makhlukatihi. Ya, yang kedua al-islamu al-muslimina ilal khairi. Ilal khair. Ya, ilal khair. Berikutnya al-qadiru zakata amwalihi. Ya. Yang terakhir, yang keempat, al-mu'minu la wa'dahu. Iya, baik, gampang ini. Insya Allah gampang ini. Ini kata-katanya populer, masih hangat. Masih hangat dalam ingatan karena kita bahas ya, kita bahas pada kesempatan sebelum-sebelumnya. Ya. Silakan ibu-ibu sekalian, yang nomor 1 siapa? Gerangan yang ingin mencoba untuk yang nomor 1. Saya coba Pak Guru. Silakan, silakan Bu. Silakan Bu. Fadzalallahu insana ala kathirin min makhluqatihi. Iya, bagus. Ini yang cocok menurut Bu Pandan adalah faddola. Baik. Berikutnya nomor 2 siapa ibu-ibu sekalian? Saya Pak Guru. Silakan Bu Nur. Al-Islamu yad'ul muslimina ilal khair. Iya. Apa pilihannya?
yad'u. Bagus. Kita lanjut berikutnya, nomor 3. Nah, ini nomor 3 tinggal dulu-duluan aja nih. Antara Bu Neneng dengan Bu Rahmawati. Pak Guru. Oke, silakan. Al-Qadir yu'ti zakata amwalihi. Iya, bagus. Nah, yang terakhir kita tidak usah bersedih hati ya, Bu Rahmawati, karena tetap Ibu bisa memilih satu dari 2 yang tersisa. Iya, Pak. Silakan. Al-mu'minu la yukhlifu wa'dahu. Iya, bagus. Sudah dibuat pilihannya. Nah, sekarang kita langsung saja nih. Langsung dengarkan apa makna yang terbentuk setelah ditambahkan kata-kata tersebut. Jadi, akan membentuk makna lengkap seperti apa. Silakan, Bu Pandan, nomor 1 apa jadi makna ungkapannya? Allah mengutamakan manusia di atas kathirin, banyak ya, Iya, oke. dari makhluk-makhluknya. Iya, oke, bagus. Coba diulang sekali lagi, Bu. Allah mengutamakan manusia di atas banyak dari makhluk-makhluknya. Iya, oke, bagus. Ibu kalau tidak pakai dari, kira-kira gimana rasanya? Coba dibandingkan. Allah mengutamakan manusia di atas banyak makhluk-makhluknya. Coba dibandingkan rasanya dengan pakai dari gitu. Ya, lebih enak yang nggak pakai dari. Iya, nah, bagus. Itu artinya, nah, cuman kita, ini pengalaman saya juga ya, melihat pengalaman saya belajar juga, sepertinya kalau enggak semua diartiin kayaknya gimana gitu. Tapi lama-lama saya berkata bahwa ternyata yang menghambat kita untuk merasakan makna yang pas itu justru karena kebiasaan terlalu bergantung pada arti setiap kata. Nah, karena itu saya belajar dari pengalaman itulah, saya kemudian punya kecenderungan mengajak siapapun juga yang belajar dengan saya, belajar bersama dengan saya, ibu-ibu sekalian, coba gitu. Kita tidak terlalu bergantung pada arti kata per kata, demi menjaga rasa kita yang lebih alami, rasa bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Bu Pandan. Rasanya cocok ya makna tersebut ya. Nomor 2, silakan Bu Nur. Islam mengajak orang-orang muslim kepada kebaikan. Iya, bagus. Yang mana yang bermakna mengajak, Ibu? Yad'u. Ada kata lain nggak kira-kira yang bermakna, yang semakna dengan apa tadi? Mengajak gitu. Mengajak. Ada nggak Ibu punya apa namanya pemahaman? Oh, kalau Mengundang mengajak, bisa mengundang. nah boleh. Apalagi kata yang lain? Berdoa bisa berdoa ya. Berdoa, oke boleh. Apalagi yang lain? Udah, situ saja. Iya, 3 Nah, itu. baik. Coba nih Bu Nur, saya punya satu kata yang terpikir nih. Kira-kira menurut Ibu ya, semakna apa tidak? Menyeru. Oh, menyeru. Bisa. Bisa juga. Bisa juga. Oke, Islam menyeru orang-orang muslim kepada kebaikan. Bisa juga ya. Bisa Iya. juga. Ini artinya kita punya pemahaman seperti itu untuk melatih diri kita bahwa ya satu kata tidak harus selalu begitu artinya Iya. gitu ya. Nah, Iya. banyak kata nanti akan kita rasakan
Kalau ini tidak pas, ini mungkin bisa jadi pas, bisa lebih pas. Baik, terima kasih Bu Nur. Ya. Iya. Berikutnya, Bu, silakan Bu Neneng. Orang yang mampu memberikan zakat hartanya. Iya, oke, bagus. Iya, ini kira-kira memberikan di sini apa makna lainnya? Ada nggak kira-kira yang semakna gitu? Tidak hanya pakai kata memberikan, tapi masih nyambung, masih punya maksud yang sama gitu. Ada? Kalau ibu-ibu yang lain ada kira-kira selain bermakna memberikan? Membayarkan, Bagus. Apalagi? menunaikan, Bagus. Apalagi? Oke, bagus ya. Tuh, saya terpikir satu kata itu menyampaikan Menyampaikan. atau menyerahkan Menyerahkan. gitu. menyerahkan, Menyerahkan ya lebih. Ya, itu artinya apa Lebih- Ibu sekalian? Untuk melatih kita untuk tidak harus selalu persis gitu. Tidak harus selalu persis dengan apa yang sudah pernah kita pelajari. Terpaku ya, Nah, tidak harus terpaku. ya, betul. Supaya apa? Supaya nanti kita, kepercayaan diri kita itu tumbuh. Dalam arti, ibu-ibu sekalian, ketika kita membaca sebuah kalimat, lalu ada kata yang karena kita lupa artinya, nah, itu bisa jadi kita semacam putus asa. Udah, blank gitu. Jadi caranya gimana? Coba kita lihat kata-kata lain yang ada sebelum atau sesudahnya, itu biasanya kan ada ide gitu. Enaknya begini kali ya gitu. Walaupun kita tidak yakin betul apakah itu dia makna yang sudah kita pelajari sebelumnya apa tidak. Itu ya untuk membantu kita nanti. Membantu kita sehingga kita bisa lebih bisa mengembangkan ya kan, kita kalau belajar nanti ada guru, ada teman yang juga akan memberikan masukan dan pendapat. Baik, terima kasih Bu Neneng. Nah, yang terakhir Bu Rahmawati, silakan. Ya, Pak Guru. Orang mukmin tidak mengingkari dunia. Iya, baik. Apa maksudnya? Ini tidak mengingkari? Menyalahi. Ya. Apa maksudnya tidak menyalahi? Tidak menyalahi, tidak mengingkari janjinya. Melanggar Kira-kira kali. Melanggar. ya, tidak melanggar. Itu apa maksudnya? Tidak melanggar, tidak menyalahi. Apa maksudnya? Misalnya, kalau kita mengatakan tidak pintar, itu namanya apa? Bodoh. Kan bisa gitu ya. Iya. Tidak pemurah. Pelit. Nah, pelit, pelit. Dia pemurah. tidak pemurah. Kan bisa bermakna pelit itu. Pelit, iya. Gitu, ya. Gitu. Berarti. Tidak, sebaliknya juga tidak bodoh, berarti dia Pintar. pintar ya. Nah, kalau tidak menyalahi, tidak melanggar, tidak Disiplin mengingkari, berarti. berarti apa artinya? menepati, menepati. Itu orang mukmin menepati janjinya. Gitu. Menepati. Ya, bisa itu ya, ibu-ibu sekalian. Ya, Makna demikian juga bisa. Oke, yang lain apa ada pertanyaan atau ada konfirmasi atau kalau ada perbedaan boleh kita bahas terlebih dahulu. Sama dengan yang usulan dari teman-teman yang lain tadi? sama. Sama. Oke, baik. Tinggal kita cek sekarang ya. Dugaan kita sama, tidak cocok, tidak. Nah, tapi kalau lihat dari artinya, dari maksudnya, saya
punya keyakinan cocok semua ini pilihan. Nomor 1 bagaimana? Oke, cocok. Nomor 2 bagaimana? Oke, cocok juga. Nomor 3 ya pas juga. Alhamdulillah. Yang terakhir, oke, cocok semuanya. Dengan demikian, sukses. Alhamdulillah, kita sudah sukses. Nah, ini mudah-mudahan ini senang saya itu ibu-ibu sekalian. Saya juga duga ibu-ibu senang lah gitu. Bisa itu nikmat gitu. Bisa itu nikmat. Karena apa? Karena manusia itu fitrahnya tidak suka kalau dia tidak tahu. Nah, buktinya apa? Banyak dari kita kepo. Kok ada yang kepo? Ini karena karakter manusia itu nggak suka kalau dia tidak tahu. Karena itu cenderung manusia untuk mencari tahu, begitu dia tahu dan itu artinya senang. Atas dasar itulah Islam memerintahkan manusia untuk belajar, ya, sejalan dengan fitrah manusia. Baik, ibu-ibu sekalian, kita sudah tuntas tadi membahas mufrodat. Kita pindah ya ke latihan berikutnya. Latihan kita berikutnya adalah membaca dan memahami ayat-ayat sambil memperhatikan beberapa fi'il mabni lil majhul. Ya, pada kata-kata yang berharokat warna merah. Mudah-mudahan nanti warna merahnya terlihat di sini ya. Ya, kita lihat ya ibu-ibu sekalian. Ya, mula-mula kita baca. Ya, mula-mula kita baca sambil mengukur diri ya tingkat pemahaman kita masing-masing. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Berikutnya wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Ya, berikutnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Iya, baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Itu dia ayat-ayat yang akan kita pahami. Setelah kita tuntas membahas ayat-ayat tersebut, pada pertemuan kita yang akan datang, ya pertemuan kita berikutnya, kita akan masuk ke bagian kaidah. Dan itu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu banyak ya, semua hadir bila perlu, mudah-mudahan bisa hadir karena punya posisi penting terkait dengan pembahasan kita yang akan datang. Ibu-ibu, bapak lain yang nanti bisa belajar dengan susulan melalui rekaman ini, usahakan pada pertemuan kita akan datang, ibu-ibu, bapak bisa bergabung bersama dengan kita. Baik, nah ini dia ibu-ibu sekalian, kita mulai dari Ali Imran 73. Silakan ibu-ibu sekalian diamati terlebih dahulu. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Biadi. Oke, bagus. Berikutnya. Wasi'un alim. Bagaimana Bu Nur? Kalau Bu Nur aman, itu artinya sudah menyiapkan diri secara maksimal itu kalau aman. Aman, Bu?
Belum. Ah, belum, yang mana, Bu? Masih yang Oh, Ali Imron aja kan Pak Guru ya? Iya, masih iya. yang itu yang atas ya? Ya, Ali Imran satu-satu. Al Imran. Oh iya. Iya, baik. Nah, mudah-mudahan sudah disiapkan ya, Ibu-ibu sekalian, kata-kata yang perlu kita bahas lebih lanjut terkait dengan materi latihan kita pada pelajaran kita ini. Ya. Nah, tadi ada satu pertanyaan yang terkemuka terkait kandungan surah Ali Imran 73. Biadi itu apa? Nah, kuncinya begini, Ibu-ibu sekalian. Berdasarkan pengamatan kita sebelum-sebelumnya, ada fenomena yang menunjukkan, dan ini wajar ini karena beda ya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ada fenomena yang menunjukkan kadang-kadang kita gagal atau kita punya kendala memahami sebuah ungkapan dalam bahasa Arab karena kita belum sukses menerapkan ilmu potong. Nah, saya istilahkan dengan ilmu potong. Apa itu? Eh, yang intinya, yang kita sebut dengan ilmu potong, ilmunya gimana? Satu potong belum tentu satu Belum kata. tentu satu Iya, kata. iya. Satu potong belum tentu satu kata. Tentu satu kata. Coba nih, Bu Pandan ini. Kemungkinannya ini berapa kata? Selain diduga ini satu kata. Kalau gitu, bi-nya ini satu, Hmm? dua kata. Iya, bagus. Nah, kalau sudah dipotong, sudah dipisahkan begitu, yang mana yang belum terpahami? Jadi, pernah nggak ya ini lupasnya? Jadi, Apa bi-nya atau yadinya yang belum gitu, yang belum ada ide gitu, yang perlu kita tambahkan informasinya. jadi Pak Guru. Nah, oke, bagus. Coba Ibu berkenan membuka buku kita ya, pelajaran tentang apa? Al-wudu. Nah, coba al-wudu. Tangan berarti. Ah, tapi bentuknya waktu itu bentuk dua tangan gitu ya. Nah, coba dilihat ya. Coba dilihat itu di pelajaran kita tentang al-wudu itu Oh ya, ada dari gambar, situ. ada Ya, gambar ilustrasi berkaitan dengan anggota badan yang dibasuh atau diusap pada saat kita wudhu. Kan itu ada gambar kepala di situ ya. Ada gambar ada. kaki, ada gambar tangan, gitu. Ada gambar lutut gitu ya. Iya. Nah, oke, ketemu apa? Nah, sekalian aja kita ulang-ulang gitu. Ada gambar apa saja di situ? Kepala, Nah, apa bahasa ros, Arabnya di situ? ros, Iya, oke, terus? wajah, Iya, u- oke, terus? wajah Hmm, terus hmm. eh, ini mirfak kok ya. Iya. Nah, ini nih jarang nih muncul nih mirfak ini sehingga sekalian saja kita mengulangi pelajaran tentang mirfak. Terus apa lagi? Jadi, yadain, Yadain. Mm-mm, Dua tangan. lalu zelain, dua kaki. mm-mm. Udah, Iya, ini nah, udah ketemu ya. ya. Hmm. Nah, nah sekarang ini ya, sekarang begini.
Itu dari segi dari segi arti kita udah ketemu. Nah, kita ketemu. Dari segi makna bisa jadi ada diskusi lanjutannya. Tuh, kalau kita anggap selesai, selesai juga. Tapi kalau kita ajukan pertanyaan lain untuk memperdalam, bisa jadi kita berpikir ulang. Misalnya begini, kira-kira apa maknanya? Ini kan, kul innal fadla biyadillah. Sementara ini apa kira-kira maknanya? Inna, katakan sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya, Mm-mm. eh, Sesungguhnya, sesungguhnya al-fadlan itu karunia, karunia dia di keterangan kan karena dia kasroh ya Pak Guru, jadi mungkin keterangan dari iya, yang kan bisa keterangan tempat ya. Iya. Bagaimana jadinya? Sesungguhnya karunia atau keutamaan biyadillah. Ibu-ibu yang lain apa yang terpikir? Kul innal fadla biyadillah. Ibu-ibu yang lain apa yang terpikir? dari Sungguhnya tangan Bu Rahmawati Y. Oke, silakan kalau ada ide. Apa kira-kira maknanya? sungguhnya karunia itu tangan Allah. Bagaimana, Bu? Karunia itu Di tangan Allah. di tangan Allah. Di tangan Ya, bagus ya. Nah, misalnya nih yang saya maksud, kalau kita anggap itu selesai, selesai itu. Tapi kalau kita ingin memperdalam lagi, kan kita bisa tanya, apa Allah punya tangan? tangan. Nah, gitu kira-kira pertanyaannya. Tuh. Nah, kira-kira kalau Bu Nur Hayati meresponnya bagaimana di situ? Apa Allah punya tangan? Kalau artinya iya begitu, tangan. Iya, Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. iya, Itu bagus. Kira-kira Allah punya tangan tidak? Allah. Saya juga enggak. Enggak, Punya tapi enggak apa punya tangan tapi saya enggak bisa. kalau ibu pemahamannya selama ini gimana? Allah punya tangan gitu? Enggak sih. Saya kurang Kalau Bu paham Neneng sih. gimana, Bu Neneng? Kalau milik Allah boleh nggak Pak Guru? Oh, Milik boleh, Allah. boleh. Ini yang sedang kita bahas nih. Kira-kira apa maksudnya di sini? Iya. Tangan di sini, tangan Allah. Iya, tangan Allah. dalam kuasa Allah itu. Nah, iya, begitu bisa. Oh, Gitu. iya. Iya. Nggak usah tangan ya. Nah, bisa Kuasa. begitu. Karena, Iya. nah ini akhirnya ibu-ibu sekalian itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita memahami Allah. Maksudnya bagaimana? Kan begini, kita punya pemahaman bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Nah, iya. Nah, gitu. Tuh. Sehingga caranya bagaimana ya di kalangan umat Islam ada beberapa alternatif cara memahaminya. Ada yang mengatakan Allah punya tangan, punya, tapi tangan Allah jangan dibayangkan seperti tangan manusia. Nah, gitu lebih dekat begitu.
Wah, kalau begitu tuh bisa-bisa nyerempet kalau begitu pemahamannya. Sehingga kita maknai saja dengan makna yang berbeda. Jangan mengatakan tangan, khawatir Tangan, nanti oh kita iya. menyerupakan. Khawatir nanti kita menganggap Allah punya tubuh seperti manusia. Nah, maka seperti tadi yang Bu Pandan tawarkan, ini bisa jadi maknanya kekuasaan. Ya, itu sama dengan itu kan, karena kata tangan bisa juga bermakna kekuasaan. Oke, baik. Itu siapa yang ingin berbagi pemahaman secara utuh ini untuk Ali Imran 73 ini? Coba Pak Guru, Silakan, silakan. sesungguhnya karunia itu kuasa Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas, maha mengetahui. Iya, bagus. Ini nih, coba Ibu sekalian kira-kira apa maksudnya di sini? Allah maha luas. Nah, kalau pertanyaannya kira-kira luas apanya? Nah, kira-kira apa yang Ibu pahami dari sini? Luas apanya? Pengetahuannya. Luas, Luas pengetahuannya. Oke, yang lain. Allah maha luas. Kira-kira apanya yang luas di sini? Kasih sayang. Ya. Ide kasih sayangnya dari mana diduga? Kalau Bu Rahmawati Adnan tadi ilmunya, pengetahuannya dari mana tadi dipahami bahwa Allah luas ilmu pengetahuannya? Dari alimun. Iya, Alim. oke, bagus. Nah, ini nanti akan saya coba balik lagi ya ke bagian sebelumnya ya. Nah, kalau alimun apa maknanya tadi? mengetahui. Nggak tahu. Iya, Mengetahui. kira-kira konteksnya di sini mengetahui apa? Seisi dunia. Iya, itu nanti Ibu-ibu sekalian, ini penjelasan semacam ini itu akan kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir itu yang dekat. Nah, itu ya. Karena itu saya pernah mengatakan bahwa bahasa Arab Quran ini satu tingkat di atas Iqra, nah satu tingkat di bawah Di bawah tafsir. tafsir. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Coba kita lihat. Ini dia bicara tentang apa? Pada bagian awal, ini nanti Al-Quran itu bisa kita pahami secara seperti luas tadi, bisa juga kita pahami ya, bisa juga kita pahami dengan melihat hubungan makna. Ini kan ada dua bagian ya. Yang pertama adalah itu. Bicara tentang apa bagian pertama? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Karunia. Bicara apa bagian yang pertama? Kekuasaan Allah. dan karunia ya. Kekuasaan dan Kekuasaan. karunia Allah. Karunia. Ya, gitu ya. Terus bagian kedua bicara tentang apa? Memberikannya kepada siapa yang dia Memberikan kepada siapa yang dia siapapun yang dia kehendaki. Nah, maka nanti kita bisa mengatakan, bisa memahami bahwa wasiun ini berkaitan dengan bagian yang pertama, itu. Luas apanya? Luas karunianya, luas kekuasaannya. Nah, oke. Kemudian alimun dalam konteks ini Allah Maha tahu siapa yang berhak menerima karunia yang ada pada kekuasaannya, gitu. Nah, karena itu kita ibu-ibu sekalian, ketika kita membaca bagian yang pertama, optimis kita, optimis bahwa Allah itu luas. Allah banyak karunia-Nya, tidak habis. Nah, kemudian bagian yang kedua itu akan tambah lagi. Oke? Kita sudah pertama tadi kita optimis, yang kedua kita akan gesit. Nah, kita akan termotivasi, terdorong. Kenapa? Karena karunia itu akan diberikan kepada siapa? Ini kalau melihat isyarat dari alimun itu,
Siapa yang Allah kehendaki? Orang yang ada ilmunya. Gitu. Jadi orang yang ada ilmunya. Ini bagian kedua. Dengan demikian, ini kalau kita buat sebuah semacam kesimpulan sederhana, apakah luas atau sempit kita mendapatkan karunia dan keutamaan dari Allah? Salah satu faktornya adalah luas atau sempit ilmu kita. Itu. Termasuk ibu-ibu sekalian yang namanya karunia itu termasuk ya kita pahami karunia itu adalah kebahagiaan, kan? Kebahagiaan itu juga bagian dari karunia Allah. Kalau kita kaitkan bahwa seberapa besar, seberapa luas kita bisa merasakan kebahagiaan hidup ini, itu bergantung pada ilmu kita. Ilmu kita kepada apa? Ya, terutama ilmu kita tentang Allah. Tuh, ibu-ibu sekalian ya, saya cerita pribadi ini. Tuh, ada dua tokoh yang saya sering sekali dengarkan penjelasannya kalau hati sedang diuji dengan hal-hal yang bisa mengganggu kebahagiaan. Siapa itu? Yang pertama A.A. Agim, yang kedua Gus Baha. Enak banget gitu saya. Ibu-ibu juga mungkin punya lah ya. Tuh, pokoknya saya untuk membangun benteng supaya hati ini lebih dominan bahagia daripada dukanya, dua tokoh itu yang sering saya jadikan rujukan. Kenapa? Sering bicara tentang, wah bagaimana kita memahami Allah sehingga pemahaman itu akan melahirkan kebahagiaan optimal di dalam hidup kita. Ibu-ibu sekalian tentu juga punya kan guru-guru kita yang lain yang cocok, yang pas, yang enak, bisa dipahami penjelasan-penjelasannya. Oke, baik ibu-ibu sekalian, Ali Imron sudah ya, sudah bisa kita pahami. Kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Ini ada yang berwarna merah ya. Itu apa tadi? Arahannya kalau ada yang warna merah, Mengidentifikasi majhul. ya majhul. Iya ini utitum. Nah, itu kan utitum. Tuh. Tuh. Apa maknanya utitum? Itu Kalian diberi. Iya, kalian diberi. Tuh. Utul, apa kalau utu? itu berikanlah ya. Ingat, ada merahnya, ada merahnya. Itu. Indikasi apa? Ya. Indikasi apa tadi kalau merah? Majhul. Iya, majhul. Nah, kalau begitu utu kira-kira ini fi'il apa ini? Coba diingat-ingat, majhul itu ada di bentuk berapa ya? Satu. Majhul itu ada di fi'il apa ya? Nadin. Madi dan mudore ya. Iya, ada di madin dan ada di Dan ada mudhari. di mudori. Nah, kira-kira utu ini madin apa mudhari ini? Mudore. Mudori. Oke, dari mana diduga mudhari'nya? Dari hamzahnya ya, hamzah. Oke, bagus. Hamzah tuh. Nah, coba Hamzah. kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Utitum, ada hamzahnya tidak? Utitum, ada hamzahnya apa tidak? Ada. 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 Utitum, tadi maknanya apa? Diberi. Siapa yang diberi? Mereka. Kalian. Dari mana diduga utitum itu bermakna mereka diberikan. Merekanya dari mana? Dari domirnya itu. Domir tum. Oke, bagus. Domir tum itu tunggal apa jamak? Jamak.
Iya, dari mana dikenali jamak? Tum. Ada. Dari mana diduga Oh, jamak? utitum. Ayo, 1, 2, 3. Banyak. Banyak. Gitu. Banyak. Nah, tuh. Nih, yang banyak apa? Sebelumnya ada tak. Ada. Iya. Iya. Tuh, tak itu mengindikasikan apa? Ingat Angka. ilmunya Madura, ilmu Madura? T, sate, tak, ye. Oh, T. Terus, ta, anta. Anta ini tak anta. Iya, tak, anta. Kalau ada mimnya jadinya antum, kan? Antum. Iya. Anta artinya apa? Kamu. Kamu. Engkau. Kamu kalau Kamu. banyak jadinya apa? Kalian. Iya, kesimpulannya kalian, bukan Kalian. mereka. Oh iya. Oke, coba kita lihat ya. Kum ya, kalau mereka kum ya. Ya, utitum ini fiil apa? Itu. Tandanya di kiri. Ini di Malbin. Madin. Madin. Oke, baik. Itu artinya ibu-ibu sekalian. Almadi. Nah, coba lihat ya. Utitum madin. Maknanya apa? Kalian diberi. Iya, Diberi. kalian diberi. Kalian diberi. Berarti Hamzah ini bukan menandakan mudhari. Dori. Begitu. Madin. Oke, Madin. kita lanjut ya. Almadi. Kita lanjut ke bawahnya. Utu Hamzah ini bukan menandakan mudhari, tetapi utu ini adalah fiil Madin. madin. Bagus. Nah, kalau ini fiil madin, berarti siapa yang diberikan? Mereka. Mereka. Bagus. Dari mana kita duga? Dari wau alifnya. Wau alif di sebelah kiri fiil madin menandakan domir hum. Ya, itu dia ya. Utitum, kamu sekalian diberikan. Utu, mereka sekalian diberikan, atau mereka diberikan. Nah, kalau unzila. Unzila. Turun. Iya, diturunkan. Iya, bagus. Kalau diturunkan ini yang bermakna diturunkan ya, unzila ya. Unzila. Kok ada di-nya? Bagaimana ilmunya? Diturunkan. Kok ada di-nya? Dari mana ilmunya di? UI. UI, gitu ya. Apa itu maksudnya UI? Bermakna di karena dia adalah mabni lil majhul. Iya. Ini adalah madin yang mabni lil majhul. Nah, coba sekarang. Lawan kiri adalah kanan. Lawan majhul adalah maklum. Nah, tapi kalau maklu lawannya siapa? Maklu. Bapak. Pintar Gunur. Cemerlang banget. Cemerlang idenya baru ketemu. Kalau maklum lawannya majhul. Kalau maklu bapak lu. tapi saya nggak biasa ya bilang lu. Saya nggak biasa ya. Itu biasa. Itu bercanda ya. Nah, kayak baik ketemu ya. Nah, kita sedikit ya. Unzila maknanya diberikan. Maaf, diturunkan. Belum move on ini dari kata sebelumnya. Ada makna di karena dia majhul. Nah, kalau seumpama ini maklum, ya, seumpama maklum, dia akan bermakna apa? Menurunkan.
Ya menurunkan ya. Menurunkan. Nah, baru kita tanya nih. Kalau maklum dia bermakna menurunkan, dari mana diduga ada mekannya? Ada menurunkan, ada ada kannya, dari mana kita duga? Dan Ada makna me dan ada kannya. Yang itu Pak Guru yang nazala. Ini kira-kira dari mana mekannya? Tasdidnya. Nih di unzila, Oh, di Unzila. Unzila. ada yang ingat? Nah, kalau lupa dari Hamzahnya. dari Iya, Hamzah. Hamzah. Iya, itu dia. Dengan demikian, utitum ini bisa bermakna memberikan, majhul menjadi diberikan. Berikan. Nah, gitu dia. Nah, baik, itu dia untuk bentuk pasifnya yang kita perlu perhatikan. Oke, berikutnya. Nah, ada lagi di sini, ada yang majhul lagi. Yarfa ya, yarfa ya. Iya, Yarfa. baik. Dari mana diduga majhul? Majhul nggak ya? Enggak kalau enggak kayaknya Pak. Oh, enggak ya. Yang nggak ada Nah, nggak ada kalau itu ini. tidak, yang mana kira-kira yang majhul? Utul ilmu. Iya, berarti sama dengan yang tadi ya. Mi Iya, sama dengan ilmu. sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Oke, jadi kita kembali lagi. Silakan ibu-ibu sekalian, kita bahas ya, kita bahas Al-Isra 85. Silakan jika ya, jika ada yang ingin kita dalami, dipersilakan. Yas'alunaka itu ya Pak Guru. Gimana, Bu? Itu kan kayak kalau dilihat di kalau dilihat di Al-Qur'an kan kamu bertanya gitu. Kamu Tapi bertanya, oke. kok nggak ada tanda tanyanya gitu. Gimana ya Pak Guru? Kamu bertanya, iya baik. Oke, nanti kita bahas ya tentang bertanya ini ya. Nanti kita bahas tentang bertanya ini. Saya coba komentari dulu tentang pertanyaan tadi ya. Kok tidak ada tanda tanyanya? Memang. Di Al-Quran itu tidak pernah ada tanda tanya memang. Karena tanda tanya itu ditemukan jauh setelah Al-Quran turun. Itu ya, namanya tanda tanya ya. Jauh setelah, sampai sekarang pun juga Al-Quran tidak kita temukan ada titik, ada koma, ada spasi, apalagi tanda tanya. Nah, kalau ini ada koma-koma seperti ini, ya itu adalah, karena ini bukan Rosem Utsmani, ini adalah usaha dari guru kita, supaya kita terbantukan melihat tema-tema bagian-bagian yang bisa kita dalami. Itu ya, kalau itu ya. Kalau tidak ada tanda tanyanya begitu, karena karakter bahasa Arab ya. Nah, baik. Nah, bisa dipahami Bu Rahmawati? Jadi yang menandakan di sini misalnya kamu bertanya tentang ruh. Nah,
kamu bertanyanya itu kalau kita lihat dari Arab Quran itu dari mananya Pak? Saya belum ngerti tuh. Arti bertanyanya. Iya, heeh. Nah, oke. Ya, seperti biasa Ibu-ibu sekalian ya, caranya adalah kita bisa dekati itu dari 3 huruf dasar. Hmm. Nah, caranya bagaimana? Coba Ibu ya, bantu saya ya, bantu saya. Kata bertanya kalau menjadi kata benda jadinya apa? Pertanyaan. Oke, bagus Pertanyaan. ya. Pertanyaan. Kata pertanyaan dalam bahasa Indonesia itu sinonimnya apa? Misalnya, pertanyaan pertama, nah, pertanyaan kedua. Gitu. Apa sinonim dalam bahasa Indonesia? Pertanyaan. Pertanyaan. Misalnya begini nanya, Bu, tadi Ibu sudah ujian ya? Sudah. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan. Nah, coba kira-kira ganti kata pertanyaan dengan kata lain. Saya, Soal kali ya. nah, pinter. Ada soal. Nah, ada soal. Tuh, ada soal. Coba lihat ya Ibu, ada soal. Ini, soal ini, kalau dalam tulisan Arab kira-kira hurufnya apa S itu? Iya, apa Hmm, Terus alif lam. bukan alif Ibu, Hamzah. Hamzah, Dan Hamzah ya. Gitu. Hamzah lam. Nah, Jadi, Iya, lam. nah, jadi soalnya, kesimpulannya soalnya. makna bertanya itu lahir dari keberadaan sin, hamzah, Hamzah, dan lam. lam pada Oh, iya, ungkapan Sin, tersebut. Ta'ala. Gitu. iya. Ta'ala. Ya, udah ngerti Pak, udah ngerti Pak Guru. Udah Keren. ngerti tadi ya Allah, Nah, padahal itu dari soal. Ampun deh, dari iya. soal. Ya tinggal disesuaikan saja ya, tinggal disesuaikan. Nah, namanya ilmu itu ada hubungan dengan kebiasaan, ya, ada hubungan dengan kebiasaan. Baik, nah sekarang kita balik ya, balik menyampaikan konfirmasi. Kalau Ibu baca wayas alunaka, pertanyaannya adalah siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Siapa yang tanyanya ya? Nah, kalau kita mengajukan pertanyaan seperti itu, kira-kira arah pertanyaan saya kemana ya Ibu-Ibu sekalian? Apakah pertama subjek, atau kedua objek, atau ketiga subjek pelaku, atau keempat keterangan milik? Nah, kemana nih kira-kira arah pertanyaan saya? Siapa yang bertanya? Iya. Kayaknya apa Pelaku. ya? Subjek pelaku ya kayaknya. Oke, Subjek bagus. Pelaku, Nah, subjek itu betul pelaku. ya. Kata, iya. Arah pertanyaan saya adalah kepada subjek pelaku. Coba Ibu-ibu sekalian diingat-ingat, kalau subjek pelaku, bagaimana cara kita menemukan subjek pelaku dari sebuah fiil? Dari domirnya gitu. Iya, Itu bagus. domir. Apakah ada domirnya di situ? ada itu Ada, K sama Kak. K sama na ya. K sama Nah, na ya. Ibu-ibu sekalian, kalau berkaitan dengan subjek pelaku, itu lebih mudahnya jangan lihat domir, tapi lihat penanda domir. Penanda domir. Apa maksudnya? Itu dulu kita biasa begini tuh. Fi'il madin
Domir huwa tandanya titik-titik. Dom fi'il madin, domir hum tandanya titik-titik. Domir anta tandanya titik-titik. Domir antum tandanya titik-titik. Domir ana tandanya titik-titik. Domir nahnu tandanya titik-titik. Nah, itu ya saya bocorin itu jawabannya biar gampang ya. Titik-titik semua. Itu di fi'il madin. Fi'il mudhari juga begitu dulu Bu Rahmawati. Cara kita ya. Tuh. Domir huwa mudhari tandanya titik-titik. Domir hum mudhari tandanya titik-titik. Domir ana mudhari tandanya titik-titik. Domir nahnu mudhari tandanya titik-titik. Domir anta mudhari tandanya titik-titik. Domir antum mudhari tandanya titik-titik. Gitu. Itu arahnya kalau kita mau memahami subjek pelaku. Gitu. Iya, subjek pelaku ya. Sementara kalau K, ingat ibu-ibu sekalian, kalau K ini dia tidak merujuk kepada subjek pelaku. Tapi K dan teman-temannya ketika didahului oleh fiil, dia itu merujuk kepada apa? Objek ya. Objek. Objek. Bagus. Nah, kalau tidak didahului oleh fiil, kemungkinannya dia itu adalah seperti robbuka, gitu loh. Itu Robbuka. keterangan milik ya, keterangan milik. Iya, Keterangan milik. itu. Robbuka ini, alhamdulillah nih masih terang nih saya nyebut nih. Ini kalau udah malam nanti kedengarannya beda itu. Robbuka, robbuka, rokbuka katanya. Bisa aja. Udah malam kedengarannya beda ya Bu Nur ya. Kayaknya kalau kita enak banget gitu ya. Oke. Iya, objek ya. Nah, begitu. Nah, coba Bu Rahmawati ya. Ini usaha nih ya. Kesempatan. Satu kali lagi. Yas'alunaka. Ini ya. Siapa kira-kira yang bertanya? Lihat, domir yang mengarah, tanda domir yang mengarah kepada subjek pelaku. Milik, keterangan milik. Baik. Ibu-ibu yang lain sudah sampai ada ide siapa subjek pelakunya? Mereka, Pak. Iya, bagus. Dari mana kita kenali merekanya? Wow, Nun. Wow. Wow. Ini wow nun itu mah tanda jamak Bukan. itu. Jamak. Itu jamak. Nah, itu tanda jamak. Karena itu yang dilihat pertama kali adalah ya-nya. Ya. Ya, ya, ya. Tuh. Yas'alu. Nah, Ya itu menandakan apa ya? Huwa. Huwa. Nah, Huwa. huwa dia. Dia kalau Iya. banyak jadinya Mereka. 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 Oke, baik. Itu ya, Bu. Ya. Rahmawati. Ya, Pak Guru. Baik. Berikutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya yang Amri, Pak Guru. Iya, baik. Kita maknai itu kan urusan ya. Baik. Apa namanya, bentuk katanya ini bentuk 3 ya, Pak Guru ya? Bentuk Atau 3 itu apa? masdar, Diduga dari mana? sukun di tengah. Iya, oke, bagus. Oke, terus pertanyaan lanjutannya apa, Ibu? Bentuk 1 dan bentuk 2-nya. Nah, kita bisa lihat di buku Bahasa Arab Qur'ani 1 pelajaran 6 apa 7 ya? Pelajaran 7 ya? 7. Murojaat. Nah, Tasrif, ya. ya? Nah, itu ya. Coba Ya. dilihat itu yang tasrif. Di bagian tasrif ada, Bu, bagian tasrif? Bagian tasrif
6 apa Tasib ya? ada Ya, yang di bagian madin ini, juga. tanmiyatul mufrodatnya. Oh, Tanmiyatul mufrodatnya. Pelajaran berapa tadi, Bu Nur? 7. Coba dilihat tanmiyatul mufrodatnya. Madin mudhari masdar amr gitu ya. Hmm. Dore amar dapat ya. Terus Yang fa'ala ya yang fa'alu. Ya, terus ada di situ tentang amr, If'al. ada tentang amr di situ. Ada fa. Bentuk berapa dia? halaman berapa Ah. Bu Nur? Halaman 45. 45. Oh iya ya. Fa'ala ya fa'al 4. if'al. Oh, Oh ini masdar, amar benar, masdar yang gitu. umur umur. Sudah ada terlihat di Ada. situ bentuk 1 madin, 2 1, 2, mudhari'nya. 3. 2 mudhari, 3 masdar, 4 amr. Iya. Ada pertanyaan lanjutannya, Bu Panda? Mau tanya itu sama tadi tapi udah ada jawabannya di sini, ada kaitannya sama ulil amri enggak? Iya, betul, betul. Iya, iya. Ya itu aja Pak Guru. Iya, baik. Tuh. Ya, tapi memang ada untungnya ya. Ada untungnya belajar dari BAKI 1, ada untungnya nggak belajar di BAKI 1. Jadi pertemuannya jadi yang pernah belajar jadi mengulang lagi, yang belum pernah belajar dapat ilmu Dapat baru. ilmu. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Kalau sudah, dipersilakan ya ibu-ibu sekalian, siapa yang ingin berbagi pemahaman terkait dengan makna yang ada pada surah Al-Isra. Minimal ya, pemahaman itu bisa kita ungkapkan dalam bentuk terjemahan. Nah, kalau yang Sabak 6 bagaimana ibu-ibu sekalian? Sabak 6, ada yang ingin ditanyakan di situ? Sabak 6. Oh ya, wayaro yang di awal tersebut. Wayaro. Iya. Ini coba di pelajaran kita yang 9, coba Bu Nur. Apa judul pelajaran kita 9? Di buku 1. Ya, tunggu. An-Nasr. Nah, An-Nasr. bagus. Nah, coba dilihat di tanmiyatul mufrodatnya di situ. Tanmiyatul Mufrodat yang ro'aitan nas. Ya kan? Ro'aitan nas, judul tanmiyatul mufrodatnya. Ada Pak Guru Iya. melihat berpendapat. Iya, betul. Itu ya. Oke. Ingatnya Beri- Karo bermanfaat. Nih. Kita ingat bahwa dia juga berpendapat. Iya, itu. Karena melihat itu tidak harus dengan mata kepala ya. Nah, maka itu kalau zaman sekarang itu kalau ada kata ru'yat di situ, ru'yatul hilal itu bentuknya bisa juga pakai hitungan hisab. Sama-sama ru'yah gitu, sama-sama dengan ru'yah. Ru'yatul hilal. Oke. Itu ya di Sabak 6. Yang terakhir ayat kita adalah ini Al-Mujadilah 11. Ada yang kita perlu tindak lanjuti, kita dalami, ada yang belum dipahami mungkin pada bagian tersebut. Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita kembali ke ayat sebelumnya. Nih,
Nomor ya pertama Al-Isra 85. Coba dibaca ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ruh. Kulir ruhu Ruh min min amri amri rabbi. rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nih, kalau ini ya ibu-ibu sekalian, lihat ya minnya di situ ya. Min amri, kira-kira min ini menunjukkan makna apa? Apakah min menunjukkan asal atau min di sini menunjukkan bagian? Bagian, Pak. Bagian, bagus. Dari mana? Kita duga bahwa min ini mengindikasikan bagian. Kalau bagian harusnya yang jamak itu kan kalau Baik. Apakah amri di situ jamak? bukan Apakah amri itu jamak? bukan Pak Guru. Bukan, baik. Jamaknya amri apa? Umur. Umur, selain umur apa? Ada dua di situ ya, di pelajaran 7 kita ada dua, itu jamaknya. Selain umur. Umur. Awamir. Iya, Awamir. ada umur, ada awamir. Awam. Ya, karena bukan hadir dalam bentuk jamak, berarti min di sini tidak menunjukkan bagian, tapi menunjukkan asal. Nah, jadi begini, nih, Bu Pandan kan orang baik. Kalau ada hadiah dari Bu Pandan ke saya, di GR nih contohnya, nggak apa-apa, sekedar contoh. Kalau ada hadiah dari Bu Pandan ke saya, kira-kira hadiahnya itu baik apa tidak? Baik. Baik, bagus. Nah, coba sekarang. Di sini dikatakan bahwa ruh itu dari urusan Tuhan. Jadi ruh itu dari Tuhan. Dan Tuhan kekal apa tidak? Kekal. Nah, kalau begitu kira-kira ruh itu mati apa tidak? Ruh hidup. Hidup. Hidup ya kayaknya ya. Cuma Iya. fisiknya aja yang mati. Nah, betul Ditimbangan itu aja Bu Nur. jasad. Bagus tuh kesimpulannya. Karena itu sebenarnya ibu-ibu sekalian, ini ruh kita itu, wah ini kalau udah paham sampai di sini kita rasanya itu ingin terus saja berbaik, berbuat baik. Kenapa? Ruh kita kalau di dunia ini akan sulit merasakan kenikmatan maksimal. Karena apa? Karena ada jasad kita yang membungkusnya. Ibarat apa? Bukan ibarat air di sini, Pak. Itu tuh loh yang lagu apa namanya? Duhai burung dalam sangkar. Gitu. Nasibmu balang benar. Tuh, Wahai maksudnya kau apa? burung dalam sangkar. Walaupun sangkarnya sangkar emas, tetap aja burung itu tidak bebas. Ketika burung tidak bebas, berkicau pun itu tidak menunjukkan kesempurnaan, kenikmatan, dan keindahan. Begitu pula lah ruh kita ini, ibu-ibu sekalian. Ruh yang berasal dari Allah ini, di dunia ini, belum bisa merasakan kenikmatan sejati. Karena itu kapan merasakan kenikmatan sejati? Nanti setelah dia terpisah dengan tubuh kita, dengan jasad kita ini. Nah, tapi dari mana asal dari kenikmatan kebahagiaan sejati itu? Dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Gitu. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua ibu-ibu sekalian. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pertanyaannya, kalau begitu kira-kira pengetahuan yang diberikan kepada manusia itu sedikit apa banyak dalam pandangan manusia? Sedikit. Sedikit, Kolil.
Bagus. Tuh. Nah, coba lihat ya. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Siapa yang memberi? Allah. Allah, ya. Yang memberi Allah. Coba ibu-ibu sekalian. Allah memberikan kita 10% dari ilmunya. Dengan kita mendapatkan ilmu 10% dari Ibu Rahmawati. Oke? Berapa persen tadi? 10%. Nah, yang pertama 10% dari ilmu siapa? Allah. Yang kedua 10% dari ilmu Dari siapa? Bu Rahmawati. Nah, coba ini pertanyaannya. Yang dari Allah 10% itu banyak apa sedikit? Dari Allah dibandingkan dari Allah. Banyak apa sedikit? Gimana Bu Rahmawati? Karena ada dua nih. 10% dari ilmu Allah, 10% dapat ilmu dari Bu Rahmawati. 10% dari Allah itu Dari banyak. Allah. Lebih banyak dari Allah. Kalau soal itu persentasinya sama tadi. Oh, sama. Sama. Masing-masing 10%. Masing-masing 10%. 10% dibandingkan dengan 90%, sedikit apa banyak? Kalau dari 10 ke 90 sedikit 10-nya. Sedikit. Nah, itu dia kira-kira pernyataan ini. Ya, ini 10%, tapi jangan salah membaca. Ini kira-kira sedikit itu dari ilmu Allah. Sedikit dari Allah. Sesedikit Sedikitnya Allah. apapun, kalau itu disebut dari ilmu Allah, wah itu jadinya luas buat kita. Luas itu. Tapi kalau ilmu manusia sebanyak apapun, kalau itu dari ilmu manusia sedikit. 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 Tuh, coba Ibu diumpamakan bahwa celupkan jari di samudra, sebanyak yang menempel di jari kita, itulah yang bisa kita dapatkan. Itu artinya apa? Tapi kalau itu apa namanya? Allah yang memberikan 10%, itu banyak ilmunya. Karena itu coba, manusia kan pinter banget sekarang. Ibu-ibu pernah dengar cerita tentang ChatGPT misalkan. Nanya Google. Nanya apa itu? Nanya Google Assistant. Wah, apa aja ditanya dia bisa jawab. Padahal itu mesin gitu. Mesin. Nah, itu. Apalagi ilmu Allah. Ini, Ibu sekalian, pernyataan ini mengatakan supaya kita jangan sombong. Ya, sedikit yang kita dapat itu sedikit. Tapi pada saat yang sama, kita harus optimis bahwa ilmu Allah itu luas. Karena itu tidak ada batas, kita cari terus. Gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir ini, Ibu-ibu sekalian, nih berdasarkan Al-Mujadilah, ini siapa yang derajatnya akan diangkat oleh Allah berdasarkan Al-Mujadilah 11 ini? Orang-orang yang beriman. Orang-orang. Apakah orang-orang yang beriman saja? Sama yang apa ya? Dan Yang utuh ilmi, yang memberikan ilmunya. Ilmu. Itu. Jadi derajat itu akan ditinggikan pertama dengan iman, kemudian yang kedua dengan ilmu. Nah, kita ini mudah-mudahan dua-duanya kita dapat. Amin. Nah, itu artinya kalau kita belajar, ibu-ibu sekalian ya, supaya optimal ya, kalau belajar itu kita posisikan tidak sekedar untuk menambah keimanan. Itu. Kalau nambah keimanan sudah duduk, datang, dengar, menyimak suara guru, penjelasan, imannya udah nambah itu. Tapi kalau untuk ilmu. tapi kalau untuk optimal, imannya nambah, ilmunya juga bertambah. Bertambah. Iya, gitu ya.
Baik, itu dia Ibu-ibu sekalian yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Tadi sih saya berharap ada yang mau berbagi pemahaman ya, tapi mungkin karena udah ini ya, ini juga sudah waktunya kita beristirahat. Tapi dari jawaban-jawaban terkait dengan kandungan tadi, itu menjadi indikator bahwa ibu-ibu insya Allah sudah paham. Mudah-mudahan kesimpulan ini benar ya, iman nambah, ilmu kita juga bertambah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di akhir kebersamaan. Nanti titip salam untuk teman-teman yang belum bisa hadir pada kajian kita kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kajian kita berikutnya semua hadir ya, karena temanya itu penting. Ini berkaitan dengan ilmu Bu Rahmawati di masa lalu juga ini. Jadi akan terkenang, memorinya akan diperkuat lagi karena kita akan membahas salah satu aspek yang fundamental di dalam memahami bahasa Arab. Baik, itu ya ibu-ibu sekalian, mohon izin untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya.